Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Triwulan dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi bab 10 kelas 12 tentang inti atom dan tek nuklir. Pada bab 10 ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, karakteristik atom, kedua, radioaktivitas, dan yang ketiga, aplikasi tek nuklir dan proteksi radiasi. Karakteristik inti atom, yang pertama tersusun dari partikel proton dan neutron, yang kedua bermuatan positif akibat adanya proton, ketiga menyusun hampir semua massa pada atom, keempat menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom, kelima dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron, dan yang keenam pada unsur radioaktif, inti atom tidak stabil dan dapat meluruh hasil atom unsur lain. Pertama, partikel penyusun inti atom. Partikel penyusun atom adalah proton, neutron, dan elektron. Yang pertama, proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dengan massa 1,672614 dikali 10 pangkat min 27. Yang kedua, neutron merupakan partikel tidak bermuatan dengan massa 1,674986 dikali 10 pangkat min 27. Yang ketiga, di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri dari atas elektron yang bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dengan massa 9,10953 dikali 10 pangkat min 31. Yang kedua adalah simbol unsur atom. Notasi atom ialah cara penulisan subatom dalam atom. Penulisan lambang atom X dengan nomor atom Z dan massa atom A adalah X artinya nama unsur atom Z, Z artinya nomor atom, A artinya nomor atom, N artinya jumlah neutron. Cara menghitungnya yaitu dengan cara A dikurang Z. Ketiga, nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah master proton dan jumlah neutronnya. Penggolongan nuklida, yang pertama isotop kelompok nuklida dengan Z sama, yang kedua isobar nuklida dengan A sama, yang ketiga isobar kelompok nuklida dengan N sama, yang keempat isomer inti kelompok nuklida dengan A dan Z sama tetapi berbeda dalam tingkat energinya. Keempat, gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil atau mantap. Kestabilan inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Yang pertama, inti ringan. Z lebih kecil dari 20, sedangkan yang kedua, inti berat. Z lebih besar dari 20. Yang kelima, energi ikatan inti. Massa total inti atom lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut dengan energi inti. Keenam, reaksi inti. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi di inti atom. Karena reaksi ini, inti atom dapat memancarkan zat radioaktif sehingga terbentuk inti atom baru. Perubahan itu karena peristiwa peluruhan, penggabungan, atau pecah akibat benturan. Pada gambar di bawah ini merupakan skema dari reaksi inti dan terdapat juga energi reaksinya. 7. Spektrum hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas pada tahun 1885. John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmernya ada pada gambar di bawah ini. Beberapa kemudian menemukan deret-deret yang lain. Yang pertama, deret Lyman, kedua deret Pasken, ketiga Bracket, dan keempat Buffon. Pola deret-deret ini serupa maka dapat dirangkum dalam satu persamaan. Persamaan ini disebut deret spektrum hidrogen. Yang pertama, deret Lyman (ultraviolet).
1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. N-nya 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, deret Pascal dalam kurung inframerah. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 3 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. N-nya sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang ketiga, deret bracket dalam kurung inframerah. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 4 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. N-nya dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Deret plafon dalam kurung inframerah. 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 5 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. N-nya 6, 7, 8, dan seterusnya. Contoh soal yang pertama, massa isotop 3Li di pangkat 7 adalah 7,018. Yang kita hitung adalah defek massanya. Dengan massa H sama dengan 1,008 SMA, massa neutron sama dengan 1,009 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Diketahui Z sama dengan 3, A sama dengan 7, N sama dengan 4. Defek massa M sama dengan dalam kurung Z MP ditambah N MN dikurang M inti sama dengan dalam kurung 3 dikali 1,008 ditambah 4 dikali 1,009 kurang 7,018 sama dengan dalam kurung 3,024 ditambah 4,036 kurang 7,018 sama dengan 7,6 sama dengan dikurang sama dengan 7,6 dikurang 7,018 sama dengan 0,42 SMA. Jadi defek massanya adalah 0,42 SMA. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi disebut juga zat radioaktif. Sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 sinar radioaktif, yaitu radiasi alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Radiasi beta B, inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel. B, pada peristiwa pemancaran B terbentuk sinar B yang dapat berubah elektron bermuatan listrik negatif atau berupa positron bermuatan listrik positif. C, radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar Y memiliki nomor atom dan nomor massa tetap. 2. Interaksi sinar radioaktivitas. A. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas 1,0 dilewatkan pada sebuah keping dengan total X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan di bawah ini. Yang B. Ketebalan paruh atau HFL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. Persamaannya sebagai berikut. T1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Ketiga, peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui
pemancaran radiasi. A. Aktivitas radioaktif dengan rumus R sama dengan lambda dikali N. Keterangannya, R sama dengan laju perluruhan, lambda sama dengan konstanta laju, N sama dengan jumlah nuklida. Atau bisa juga dengan rumus N sama dengan N kecil dikali Na. N sama dengan mol, Na sama dengan bilangan Avogadro. B. Waktu paruh dengan rumus T1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Keterangannya, T1/2 sama dengan waktu paruh, lambda sama dengan konstanta laju peluruhan. Inti 88 Ra pangkat 226 memiliki waktu paruh 1,6 kali 10 pangkat 3 tahun. Jumlah inti 3 kali 10 pangkat 16. Berapakah aktivitas inti pada saat itu? Penyelesaian besaran yang diketahui N sama dengan 3 kali 10 pangkat 16. T sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 3. Dalam kurung lagi 3,16 dikali 10 pangkat 7. T sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 10, sehingga A sama dengan 0,693 per T. Lambda sama dengan 0,693 per 5,1 kali 10 pangkat 10 sama dengan 0,14 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 11. A sama dengan lambda dikali N sama dengan dalam kurung 1,4 kali 10 pangkat min 11 dalam kurung lagi 3 kali 10 pangkat min 16 sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 5 peluruhan. A sama dengan 4,2 BQ. 1. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. A. Reaktor fusi. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. B. Reaktor fisi. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaksi fusi. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut. Dalam kurung, reaktor hibrid. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. B. Pengelolaan lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. B. Penentuan kebocoran bendungan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. B. Kedokteran nuklir. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangga mandul (TSM). B. Efisiensi pemupukan. Bidang pertanian, yang pertama isotop stabil dan radioisotop. 7. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. Pada dosis rendah, sel tubuh yang terpapar radiasi masih mampu memulihkan dirinya sendiri dalam waktu yang tak begitu lama. Sel yang rusak hanya akan mati dan digantikan sel yang baru. Namun pada dosis yang tinggi, sel yang rusak akan memperbanyak diri hingga menjadi sel kanker. B. Nilai batas dosis. Nilai batas dosis adalah dosis yang terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat memanfaatkan tenaga nuklir. C. Prinsip proteksi radiasi. 1. Perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta.
2. Jarak. Untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisi diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. 3. Waktu. Semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi, sehingga kita harus mengurangi waktu saat berada di sumber radiasi. Sekian video pembahasan tentang materi inti atom dan iptek nuklir pada bab 10 kelas 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.